Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Ray. Nah, kali ini kakak bakal ngebahas soal tentang prediksi UTBK ataupun SNBT khususnya untuk subbab PK. Nah, untuk pembahasan soalnya langsung simak pembahasan berikut. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, di soal yang pertama kita diberikan sebuah fungsi fx ya. Nah, ini kita mau mencari nilai maksimum daripada fungsi fx-nya gitu ya. Pertama, kita turunkan dulu ya, karena mencari nilai maksimum itu kita harus turunkan fungsi, kemudian sama dengan kan 0 ya. Nah, yuk turunin, berarti turunannya adalah apa? Pangkat dikali ke depan ya, berarti kan 1 ya. X pangkat 3, pangkatnya dikurangin 1, jadi tinggal pangkat 2 ya. Kemudian ini juga sama, pangkat kali ke depan, berarti tinggal 5. Kemudian pangkatnya dikurangkan dengan 1, 5x. Nah, kalau 6x, turunannya ambil aja angka depannya, yaitu adalah positif 6. Kemudian sama dengan kan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan ya. Berarti dapat berapa nih? Yang dijumlah jadi minus 5 dikalikan jadi 6. Itu adalah minus 2 sama minus 3. Berarti x-nya itu 2. Dan x-nya itu 3. Nah, untuk mencari nilai maksimum atau minimum, kita harus cek semua nilai x ini ke fungsi fx-nya gitu ya. Kita coba satu-satu. Nah, kalau kita masukin 2 dulu yuk. Berarti masukin ke sini, ini kita hapus dulu. Oke. Yuk, 2 pangkat 3 berapa? 8 per 3 berarti ya. 8 per 3. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4 dibagi 2 itu 2 kali 5 itu 10 ya. Berarti di sini 10, 6 dikali 2 berarti adalah 12 ya. Nah, ini coba dihitung, 12 dikurangi 10 itu 2, berarti 8 per 3 ditambah dengan 2. Berarti ini kalikan, 3 kali 2, 6 tambah 8, 14 per 3. Nah, kita bandingkan ketika kita masukin x-nya 3 ya. 3 pangkat 3 kan 27, 27 dibagi 3 itu 9 ya. Kemudian 3 pangkat 3 itu 9 kali 5 itu 45 ya, 45 per 2. Kemudian 6 dikali 3 itu adalah 18 ya, tambah dengan 18. Nah, teman-teman tambahin 9 tambah 18, berarti berapa? 27 dikurangi 45 per 2. Ini kali sini 54 dikurangi 45 itu 9 per 2. Nah, mana yang lebih besar antara ini sama ini? Itu nilai maksimumnya. Cara ngeceknya gini teman-teman ya, 14 per 3 sama 9 per 2. Kali ke sini berapa? 14 kali 2 berarti 28. Kalau misalkan 9 kali 3 itu 27. Berarti lebih besar yang kiri ya. Ini berarti nilai maksimumnya option yang D. Oke, nomor 2, di sini ada fungsi juga teman-teman ya. Nah, dia memiliki nilai maksimum dan minimum ketika x bernilai berapa. Ini sama dengan soal sebelumnya, jadi kita cari turunannya, kemudian kita sama dengan kan 0 ya gitu ya. Yuk, pangkat kali ke depan ya, berarti tinggal 2, pangkatnya kurangin 1, 2x pangkat 2. Kemudian ini 2 dikalikan 6 berarti 12x ya. Nah, kalau 14x turunannya adalah 14 doang ya, sama dengan kan 0. Kemudian setelah ini tinggal kita bagi 2 dulu, kedua ruas ya. Jadi x kuadrat minus 6x minus 7 ya, sama dengan 0. Habis itu tinggal difaktorin aja. Yang ditambah jadi minus 6, kalau dikali jadi minus 7, itu adalah berapa coba? Min 7 sama plus 1 ya. Oke, jadi x-nya itu 7 dan x-nya itu minus 1. Nah, mana nih x-nya 7 sama x-nya minus 1? Berarti option yang B ya. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, Sandi dan 5 temannya sedang rapat untuk mengadakan suatu acara. Nah, mereka rapat itu duduk melingkar, teman-teman ya. Berapa banyak cara duduk Sandi dan kelima temannya? Oke, jadi seperti ini ya rapatnya, duduk melingkar. Sandi dan 5 temannya berarti ada berapa orang? Ada 6 orang ya. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
kalau dia itu duduk melingkar, itu gunakan permutasi siklik teman-teman ya. Jadi total unsurnya kan 6 ya, dikurangin 1 gitu, faktorial. Jadi rumusnya adalah n-1 faktorial. Berarti 5 faktorial itu berapa teman-teman? Yuk hitung kali mundur, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah berapa? 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Oh berarti ada 120 cara duduk. Jawabannya option yang B. Soal terakhir, Pantis, istri dan 4 anaknya akan makan dengan duduk secara melingkar ya. Nah kemudian Pantis dan istrinya ingin duduk berdampingan. Nah jadi pokoknya ini Pantis sama istrinya harus duduk berdampingan ya, gitu, nggak boleh terpisah. Berarti gimana caranya kak? Oke gampang aja, berarti ini misalkan Pantis, ini istrinya, kita jadikan satu unsur ya, satu kesatuan, mereka harus duduk berbarengan. Nah kemudian ada 4 anaknya di sini, oke. Nah berarti total unsurnya ada berapa? Karena Pantis sama istrinya dianggap 1, kita jadikannya 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 5 unsur. Berarti karena duduk melingkar tadi kurangin 1 ya, 5 kurangin 1 faktorial. Tapi duduk Pantis sama istrinya itu bisa ditukar-tukar ya. Berarti ada 2 kemungkinan ya, 2 faktorial. Berarti dikali 2 faktorial. Berarti 4 faktorial dikali 2 faktorial ya. 4 faktorial itu 4, 3, 2, 1 teman-teman. Coba kaliin. 12 ya, 12 dikalikan dengan 2. Berarti hasilnya adalah 24. Coba cek lagi bener nggak? 4, 3, 2, 1. 4 kali 3, 12. Oh ini 24 teman-teman ya. 24 kali 2. Berarti 48 ya. Jawabannya option yang C. Oke jadi itu pembahasan tentang soal prediksi UTBK ataupun SNBT khususnya untuk sebuah PK. Nah di sini kakak sediakan 1 soal latihan. Silakan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya silakan pantengin terus GP Media Channel. See you next video. Sampai jumpa.